Naila, NIM saya 0305181047. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 4 UINSU. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan menurut Fahrudi yaitu kemampuan seseorang dalam proses mempengaruhi dan mengkoordinir orang lain yang berhubungan dengan ilmu pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran yang agar tercapainya atau terlaksananya proses-proses pendidikan secara lebih efektif dan lebih efisien agar tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, ada pula teori-teori dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu teori Greatman dan Big Bang. Nah, teori ini usianya sudah cukup tua dan menyatakan bahwa seorang pemimpin merupakan bakat dan bawaan dari lahir. Nah, yang kedua yaitu teori kepemimpinan sifat. Seseorang yang menjadi pemimpin memiliki sifat dan karakteristik atau kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, meskipun orang tuanya bukanlah seorang pemimpin. Nah, yang ketiga yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku yang dimiliki seorang pemimpin cenderung memiliki dua hal, yaitu yang pertama konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menunjukkan sifat akrab dengan bawahannya. Nah, yang kedua yaitu struktur inisiasi. Nah, ini kecenderungan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menunjukkan batasan antara pemimpin dan bawahannya. Nah, yang keempat yaitu teori kewibawaan. Nah, teori ini merupakan kewibawaan atau karisma yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena faktor ini dapat menyebabkan kepercayaan yang lebih dari bawahan terhadap pemimpinnya. Nah, yang kelima yaitu teori kepemimpinan situasi. Nah, seorang pemimpin haruslah menjadi pendiagnosa yang baik atau mempunyai sifat yang fleksibilitas sesuai dengan perkembangan kedewasaan bawahannya. Nah, yang keenam yaitu teori kelompok. Nah, teori kelompok yang bertujuan agar tercapainya tujuan kelompok, maka diperlukan adanya diskusi atau pertukaran pikiran yang positif antara pemimpin dan bawahannya. Nah, ada pula tipe-tipe dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan autokratis. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini akan menunjukkan kesan kekuasaan dan tanggung jawabnya, sehingga maju mundurnya sekolah akan bergantung pada kepemimpinannya. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan pseudo-demokratis. Nah, seorang pemimpin dengan tipe seperti ini akan menunjukkan kesan demokratis, padahal sebenarnya ia memiliki sifat autokratis. Nah, yang ketiga yaitu tipe laissez-faire. Nah, seorang pemimpin dengan tipe seperti ini akan memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap benar. Nah, yang keempat yaitu tipe demokratis. Nah, tipe seperti ini seorang pemimpin akan menunjukkan bahwa dan menganggap bahwa dirinya adalah bagian dari kelompoknya yang secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya akan berusaha dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kelima yaitu tipe karismatik. Nah, seorang pemimpin yang memiliki tipe seperti ini akan mempunyai ciri khas dan daya tarik sendiri, sehingga dapat memikat para pengikut yang banyak, dan para pengikutnya tidak dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu tersebut dapat dikagumi. Nah, yang terakhir adalah karakteristik dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pemimpin harus mampu mengarahkan dan mengatur anak buahnya. Yang kedua yaitu mampu memahami masalah secara lebih mendalam. Yang ketiga, pemimpin adalah orang yang berkompetensi. Nah, yang keempat yaitu mampu melihat sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, yang kelima yaitu
energi. Yang keenam adalah emosi yang stabil. Yang ketujuh, hubungan antar manusia dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan yaitu motivasi dari diri sendiri. Yang kesembilan, kemampuan mengajar. Yang kesepuluh, kemampuan sosial. Dan yang terakhir adalah kemampuan teknis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kepemimpinan pendidikan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.